Halo semuanya, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama saya. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film, Train to Busan, yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Ayo! Film ini dimulai dengan sekelompok individu yang sedang menyemprotkan cairan disinfektan di jalur menuju Danau Jin. Tiba-tiba, seorang pria parubaya muncul dan meluapkan kemarahannya ketika mobilnya disemprot dengan cairan disinfektan oleh kelompok tersebut. Mereka kemudian menjelaskan bahwa telah terjadi kebocoran bahan kimia dari sebuah fasilitas perusahaan bernama Biotech. Setelah itu, mereka membersihkan mobil tersebut, dan pria itu melanjutkan perjalanannya. Namun, di tengah perjalanan, ia secara tidak sengaja menabrak seekor rusa. Ketika ia keluar dari mobil untuk memeriksa, ia mendapati rusa tersebut sudah mati. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya tanpa menyadari bahwa rusa yang sebelumnya mati itu tiba-tiba hidup kembali dengan mata yang berubah menjadi putih dan tampak aneh. Cerita kemudian beralih kepada seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Seokwo. Ia melihat berita yang melaporkan kematian ikan secara misterius di waduk kimia. Seokwo memanggil anak buahnya untuk menangani beberapa masalah perusahaan. Ia juga sempat menanyakan tentang mainan kesukaan anak-anak zaman sekarang. Ketika Seokwo hendak pulang, ia menerima telepon dari mantan istrinya yang menanyakan apakah anak mereka ingin pergi ke Busan untuk menemui ibunya sendirian. Setibanya di rumah, Seokwo berusaha berbicara dengan anaknya, Suan, yang ingin pergi menemui ibunya. Namun, karena Seokwo sedang menghadapi banyak urusan, komunikasi mereka terhambat. Seokwo hanya dapat mengantar anaknya minggu depan. Ia berusaha menghibur Suan yang sedang merayakan ulang tahun dengan memberikan hadiah berupa Nintendo Wii. Namun, Suan sudah menerima hadiah yang sama sebelumnya. Selain itu, Suan hanya ingin bertemu dengan ibunya pada hari ulang tahunnya dan tidak ingin membebani Seokwo dengan keinginannya. Oleh karena itu, Suan berniat pergi ke Busan untuk menemui ibunya sendirian. Setelah pertemuan tersebut, ibunya memberikan rekaman kepada Seokwo, yang kemudian memutuskan untuk mengantar Suan pada pagi hari agar ia dapat kembali bekerja di siang hari. Dalam perjalanan, mereka melihat mobil pemadam kebakaran yang menuju lokasi kebakaran sebuah gedung. Sementara itu, di stasiun kereta api, petugas sedang mengarahkan penumpang untuk masuk ke dalam gerbong. Di salah satu gerbong, seorang wanita bernama Jin Hee bersama tim baseball sekolahnya bersiap untuk mengikuti pertandingan. Jin Hee yang menyukai seorang pria bernama Yonggo berusaha merayunya, namun tampaknya Yonggo tidak tertarik untuk menjalin hubungan saat itu. Ketika Seokwo dan anaknya memasuki gerbong kereta, Seokwo menerima kabar dari anak buahnya mengenai adanya penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba, seorang individu dengan perilaku mencurigakan masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan petugas keamanan yang bertugas. Saat kereta berangkat, petugas keamanan tersebut menyaksikan keributan yang terjadi di stasiun dan tidak lama kemudian, ia pun diserang oleh seseorang. Pada saat Seokwo tertidur, hanya Suan yang menyaksikan peristiwa tersebut. Wanita yang sebelumnya berperilaku aneh kini berada di toilet, tampaknya kakinya telah terinfeksi virus, dan ia berusaha mengikatnya agar virus tersebut tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, seorang penumpang menyadari adanya sosok mencurigakan di dalam toilet dan melaporkan hal ini kepada salah satu pramugari kereta. Ketika mereka memeriksanya, ternyata di dalam toilet terdapat seorang gelandangan yang ketakutan dan mengklaim bahwa semua orang telah tewas. Suan kemudian mencoba menuju toilet di gerbong berikutnya, di mana ia bertemu dengan Sang Hua yang sedang menunggu istrinya, Seong, yang sedang hamil. Suan melanjutkan perjalanannya ke toilet di gerbong selanjutnya, meskipun ia terpaksa mengikuti arahan Sang Hua. Di sisi lain, Seokwo terbangun dari tidurnya akibat telepon dari temannya yang memberitahukan bahwa insiden di kota bukanlah serangan biasa, yang telah menyebar ke berbagai daerah lainnya. Mendengar informasi tersebut, Seokwo segera mencari Suan. Sementara itu, wanita yang sebelumnya terluka mulai menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Salah satu petugas yang melihat wanita tersebut segera berusaha menolongnya, namun tiba-tiba wanita itu berubah menjadi zombie dan langsung menyerang petugas tersebut. Dalam sekejap, zombie mulai menyerang semua orang yang berada di dalam gerbong, menyebabkan kepanikan dan mendorong orang-orang untuk melarikan diri.
gerbong depan Seokwo melanjutkan pencariannya terhadap Suwon hingga ia menyaksikan para zombie yang memangsa semua orang yang berada di lokasi tersebut. Menyaksikan peristiwa itu, Seokwo segera membawa Suwon dan berlari menuju gerbong depan. Di sisi lain, Sang Hua dan istrinya yang baru saja keluar dari toilet melihat seseorang yang sedang diserang oleh zombie. Sang Hua segera menginstruksikan istrinya untuk menuju gerbong depan setelah ia menyaksikan kedatangan zombie dari gerbong belakang. Ketika mereka hampir tiba di gerbong yang dipenuhi oleh orang-orang yang masih selamat, Seokwo justru menutup pintu gerbong tersebut. Beruntung, Suwon mengenali Sang Hua, sehingga mereka berhasil masuk dan Sang Hua dapat menutup pintu tersebut. Seokwo meminta Sang Hua untuk tidak mengunci pintu itu, karena zombie tidak dapat membuka pintu dengan cepat. Istrinya Sang Hua kemudian mulai menyiramkan air ke kaca dan menempelkan koran agar para zombie tidak dapat melihat mereka di dalam. Taktik tersebut berhasil, namun Sang Hua merasa kesal kepada Seokwo karena sebelumnya ia berusaha menutup pintu dan tidak membiarkan mereka masuk. Istrinya menahan kemarahan Sang Hua, mengingat bahwa saat itu semua orang sedang dilanda ketakutan. Selanjutnya, Seokwo menerima telepon dari ibunya yang meminta agar ia menjaga Suwon dengan baik. Tampaknya ibunya Seokwo telah terinfeksi virus. Setelah percakapan telepon berakhir, Seokwo hanya bisa terdiam, menghadapi kenyataan pahit bahwa ibunya kini telah tiada. Ia tidak dapat memberikan jawaban apapun ketika Suwon menanyakan tentang keadaan neneknya. Tak lama setelah itu, masinis menginformasikan kepada seluruh penumpang bahwa mereka tidak dapat berhenti di stasiun berikutnya. Di luar, orang-orang berlarian ketakutan saat diserang oleh para zombie. Beberapa stasiun televisi dan platform YouTube telah melaporkan bahwa serangan zombie telah terjadi di beberapa kota. Untungnya, pemerintah menangani situasi ini dengan cepat, sehingga kota-kota tersebut berhasil diamankan. Tampaknya, salah satu stasiun di wilayah tersebut telah berhasil diamankan oleh pasukan militer, sehingga masinis berniat untuk menghentikan keretanya di sana. Seokwo berusaha menghubungi temannya yang berada di wilayah tersebut. Temannya menjelaskan bahwa militer sedang melakukan karantina di kota dan orang-orang dari luar tidak diizinkan untuk masuk sembarangan. Ia meminta temannya untuk mengatur agar seseorang menyebutkan nama mereka berdua dengan imbalan Seokwo akan memberikan apa yang diinginkan oleh temannya. Mendengar hal itu, temannya setuju dan menyarankan agar Seokwo tidak keluar melalui gerbang utama, melainkan menuju stasiun utara. Setibanya di stasiun wilayah, mereka mendapati stasiun tersebut sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Ketika penumpang turun dari kereta, seorang pria bernama Yongsu memberitahukan masinis bahwa kota Daejeon kini sedang dalam keadaan karantina dan menyarankan agar mereka pergi ke kota Busan. Mendengar hal tersebut, masinis pun mengajak mereka, seluruh individu diminta untuk kembali ke kereta guna berangkat menuju kota Busan, saat mereka hendak keluar menuju gerbang utama untuk melanjutkan perjalanan ke gerbang lainnya. Namun, seorang gelandangan ingin bergabung dengan Seokwo setelah mendengar percakapan bahwa orang-orang lain akan dikarantina saat melewati gerbang utama. Suwon tersebut berusaha mengajak orang lain untuk pergi bersama mereka, tetapi Seokwo melarangnya karena mereka harus mengurus diri sendiri. Suwon merasa sangat sedih karena selama ini Seokwo selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak pernah peduli pada orang lain, yang menyebabkan istrinya meninggalkannya. Ketika seorang tentara mendekatinya, gelandangan tersebut mencoba menghampiri tentara tersebut, sementara Seokwo menyuruh Suwon untuk tetap diam di tempat dan pergi menemui tentara itu. Di sisi lain, ketika orang-orang telah mencapai gerbang utama, mereka menyadari bahwa semua tentara di sana telah berubah menjadi zombie dan mulai mengejar mereka. Orang-orang berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie, menyadari bahwa seluruh area telah dipenuhi oleh zombie. Seokwo berusaha kembali secepat mungkin karena para zombie kini sudah berada di belakang Suwon. Beruntung, Sang Hua dan istrinya berhasil menyelamatkan Suwon dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Sang Hua dan anak-anak dari klub baseball berhasil menutup pintu, namun mereka kembali membukanya untuk menyelamatkan Seokwo. Mereka berusaha menahan pintu sambil menunggu Sang Hua mengunci pintu tersebut. Sayangnya, ketika mereka berhasil mengunci pintu, jumlah zombie yang ada di luar terlalu banyak sehingga kaca pun pecah dan para zombie berhamburan keluar. Di sisi lain, Jin Hee menginstruksikan semua orang untuk segera masuk ke dalam kereta karena masinis akan segera menjalankan kereta tersebut. Namun, zombie yang berada di atas mulai jatuh, sehingga Suwon dan nenek terpisah dari orang-orang lainnya.
Mereka bertiga masuk ke gerbong lain bersama dengan seorang pengemis yang berhasil menyelamatkan diri. Yonghua pun meminta agar kereta segera berangkat, meskipun harus meninggalkan yang lainnya. Dengan terpaksa, petugas tersebut memberitahukan kepada masinis bahwa semua orang telah naik ke kereta dan mereka harus segera berangkat. Sayangnya, saat Seokwo dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju kereta, teman-teman Yong diserang oleh para zombie, sehingga mereka terpaksa meninggalkan mereka dan segera mengejar kereta yang sudah mulai berjalan. Meskipun Sang Hua sempat tertinggal dan harus menghadapi para zombie, pada akhirnya mereka bertiga berhasil naik ke dalam kereta. Sementara itu, istri Sang Hua dan yang lainnya terjebak di tengah gerbong yang dipenuhi oleh zombie. Namun, para zombie tersebut tidak mengetahui keberadaan mereka. Istri Sang Hua menginstruksikan semua orang untuk masuk ke dalam toilet sambil menunggu bantuan datang. Kemudian, Sang Hua menerima kabar dari istrinya bahwa mereka saat ini berada di dalam toilet gerbong 13, sementara Sang Hua kini berada di gerbong nomor 9. Yong pun menyatakan bahwa orang-orang, dalam gerbong nomor 15, ketiga individu tersebut merencanakan untuk menerobos sekelompok zombie demi menyelamatkan istri serta orang-orang lainnya. Setelah itu, mereka berencana untuk menuju gerbang 15 dan bertahan bersama dengan orang-orang lain. Setelah mempersiapkan diri, mereka mulai memasuki gerbong 10 dan melawan para zombie yang ada di sana. Meskipun mereka mengalami kesulitan dalam pertempuran tersebut, serangan zombie berhenti ketika kereta memasuki sebuah terowongan. Ternyata, para zombie tidak dapat melihat dalam kegelapan, sehingga mereka dapat melewati gerbong 11 dan 12 dengan relatif mudah. Akhirnya, mereka berhasil menemukan istri Sang Hua dan Xuan, lalu bersembunyi di dalam toilet sambil menunggu terowongan berikutnya. Ketika kereta mulai memasuki terowongan, mereka segera melanjutkan perjalanan. Namun, di dalam gerbong 13 terdapat terlalu banyak zombie, sehingga Sang Hua menyarankan untuk merangkak di atas penyimpanan tas guna menghindari mereka. Setelah berhasil melewati para zombie, tiba-tiba terowongan berakhir, dan Seokwo serta seorang gelandangan terjebak di tengah gerbong. Sayangnya, gelandangan tersebut secara tidak sengaja menginjak kaleng minuman, yang menyebabkan para zombie mulai mengejar mereka. Setelah memasuki gerbong 14, Sang Hua berusaha menahan pintu sementara mereka berusaha membuka pintu gerbang 15, namun mereka mengalami kesulitan karena orang-orang yang berada di gerbong 15 telah menyegel gerbong tersebut. Mereka tidak percaya bahwa Seokwo dan yang lainnya berhasil selamat tanpa mengalami gigitan dari zombie. Sang Hua mulai kesulitan menahan pintu hingga akhirnya tangannya digigit oleh salah satu zombie. Dalam situasi tersebut, ia mengorbankan dirinya dan meminta Seokwo untuk membantu Yong membuka pintu. Sebelum itu, Sang Hua berpesan kepada Seokwo agar menjaga istrinya dan menamai anaknya yang masih dalam kandungan dengan nama Yunso. Setelah mereka berhasil masuk, Seokwo segera membawa Xuan dan istri Sang Hua ke dalam gerbong. Namun, sayangnya, nenek tersebut tidak sempat masuk dan diserang oleh para zombie. Melihat kejadian itu, Seokwo segera menutup pintu kembali agar para zombie tidak dapat masuk. Dalam keadaan marah, Seokwo memukul Yongsu karena ia tidak membiarkan mereka semua masuk. Namun, Yongsu malah menuduh Seokwo telah tergigit oleh zombie, sehingga orang-orang di sana meminta Seokwo dan yang lainnya untuk masuk ke gerbong lain. Mereka kemudian menutup pintu dengan rapat, sehingga yang lainnya tidak dapat masuk ke dalam gerbong 15. Menyaksikan hal itu, Bu Jong, yang merupakan anak dari nenek tersebut, mencoba membuka pintu karena ia tidak ingin bersama orang-orang yang tidak membiarkan ibunya masuk. Secara tiba-tiba, orang-orang yang berada di gerbong 15 diserang habis-habisan oleh para zombie. Ternyata, Yongsu berhasil menyelamatkan diri di dalam toilet, dan Seokwo menerima kabar tersebut. Wabah virus zombie ternyata berasal dari sebuah perusahaan bernama YS Biotech, tempat di mana Seokwo bekerja. Mengetahui hal tersebut, Seokwo merasa sangat terpukul dan menangis, karena ia merasa bertanggung jawab atas bencana yang menimpa mereka. Tak lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti akibat terhalang oleh kereta lain yang mengalami kecelakaan. Masinis kereta tersebut mengumumkan bahwa ia akan menggunakan kereta lain dan meminta para penumpang yang selamat untuk mengikutinya. Seokwo mengajak penumpang lainnya untuk mengikuti masinis, sementara Yongsu mengambil tindakan egois dengan menjebak pramugari kereta dan mendorongnya agar ia bisa melarikan diri dari serangan zombie. Tiba-tiba,
sebuah kereta yang terbakar meluncur menuju mereka, menabrak kereta lain dan menyebabkan kecelakaan. Melihat kejadian tersebut, Yong dan Jin Hye beranggapan bahwa Seokwo dan yang lainnya telah tewas terjepit, sehingga mereka memutuskan untuk pergi. Namun, mereka justru bertemu dengan Yongsu, yang kembali mengorbankan orang lain demi keselamatannya sendiri. Akibatnya, Jin Hye digigit oleh zombie, dan Yong, yang tidak dapat meninggalkannya, juga digigit setelah Jin Hye berubah menjadi zombie. Bahkan masinis yang berusaha menolong Yongsu pun terjatuh dan didorong oleh Yongsu, sehingga masinis pun digigit oleh zombie. Di sisi lain, Seokwo dan yang lainnya terjebak di antara situasi yang semakin berbahaya. Dalam adegan tersebut, gerbong kereta dipenuhi oleh para zombie ketika Seokwo berusaha untuk melarikan diri. Secara tiba-tiba, kereta bergerak, yang mengakibatkan jalur keluar terhalang oleh suatu benda. Kaca kereta yang telah retak kemudian pecah, memungkinkan para zombie untuk keluar dan menyerang mereka. Dalam situasi kritis ini, seorang gelandangan mengorbankan dirinya agar istri Sang Hua dan Su An dapat selamat dari serangan zombie. Dengan usaha yang gigih, Seokwo berhasil membuka jalan dan menyelamatkan keduanya tepat sebelum kereta tersebut terjatuh. Mereka berlari secepat mungkin dan berhasil mencapai kereta, namun saat hendak memasuki ruang kemudi, mereka dikejutkan oleh Yongsu yang telah berubah menjadi zombie. Hal ini menyebabkan Seokwo tergigit saat berusaha melindungi paman tersebut dari menyerang istri Sang Hua. Seokwo kemudian memberikan instruksi kepada istri Sang Hua tentang cara menghentikan kereta ketika mereka berada di tempat yang aman. Ia juga mengucapkan salam perpisahan kepada anaknya, menyadari bahwa ia tidak dapat berada di dalam kereta saat proses transformasinya menjadi zombie dimulai. Tangisan Su An membuat Seokwo merasa sangat emosional, menyadari bahwa ia seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama anaknya. Ia keluar dari kereta sambil mengenang hari kelahiran Su An, dengan senyuman di wajahnya. Pada akhirnya, Seokwo yang telah berubah menjadi zombie mengakhiri hidupnya dengan melompat dari kereta. Di akhir film, istri Sang Hua menghentikan kereta ketika ia melihat adanya barikade di depan terowongan tersebut. Keduanya turun dan memasuki terowongan, sementara di sisi lain, para tentara yang berjaga mengira bahwa mereka adalah zombie dan berniat untuk menembak. Namun, setelah mendengar suara nyanyian yang disertai tangisan, para tentara tersebut menyadari bahwa keduanya bukanlah zombie. Oleh karena itu, para tentara mengirimkan pasukan untuk menjemput mereka berdua. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang sangat menyentuh dari cerita ini adalah betapa pentingnya meluangkan waktu bersama orang-orang yang kita cintai, tidak peduli seberapa sibuk kita. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di lain waktu,